بين أهل العلم في مسألة البداءة بصغائر العلم قبل كباره في عدد من الفنون. Ulama telah menjelaskan di dalam masalah bagaimana memulai belajar dengan ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu-ilmu tingkat lanjut pada sejumlah bidang atau funun atau disiplin ilmu. فعلى سبيل المثال في كلام الله جل وعلا القرآن العزيز. Maka sebagai contoh, Syekh menyebutkan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. فقد ذكر أهل العلم أنه أولى ما يبدأ به ضبط القراءة. Para ulama telah menyebutkan bahwa yang paling utama untuk didahulukan adalah membenarkan bacaan atau dhabtul qiraah. ولذلك جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضرب أبناءه على ترك إعراب القرآن ولا يضربهم على ترك حفظه. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma biasa memukul anak-anaknya karena mereka meninggalkan i'rabul Quran atau penerapan kaidah bahasa dan bacaan dalam Al-Quran. Tetapi ia tidak memukul mereka karena meninggalkan hafalan Al-Quran. إذن ضبط القرآن والنطق الصحيح أولى بالبداءة وأولى وأجدر بأن يبدأ به قبل البدء بحفظ القرآن. Maka membenarkan Al-Quran dan pengucapan yang benar adalah lebih utama, didahulukan dan lebih layak untuk dimulai sebelum seseorang memulai menghafal Al-Quran. لأن المرء قد يحفظ القرآن وهو صعب عليه فيحفظ حفظا خاطئا ثم بعد ذلك لا يستطيع لسانه أن يقوم ما حفظه خاطئا. Karena seseorang terkadang menghafal Al-Quran padahal itu adalah sesuatu yang sulit baginya. Kemudian ia menghafal dengan hafalan yang salah, hifdzan khati'an, summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu lisannya tidak mampu meluruskan apa yang telah ia hafal secara keliru tersebut. أو أنه ينشغل في الحفظ ولا يكون عنده القدرة على الحفظ فلا يستطيع أن يحفظ إلا مع إقبال نفسه على العلم والقرآن فلا ربما حفظ شيئا يسيرا ولم يستطع أن يقوم لسانه بالباقي. ولذلك يقول atau ia sibuk dengan hafalan tetapi dirinya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menghafal sehingga ia tidak mampu menghafal kecuali disertai dengan kecenderungan jiwanya terhadap ilmu Al-Quran. Bisa jadi ia hanya menghafal sedikit dan kemudian dia tidak mampu meluruskan lisannya pada bagian sisanya. أهل العلم إنك تبدأ بإعراب القرآن أي ضبط وإتقان القراءة ثم بعد ذلك تنشغل بالحفظ بعدها. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa engkau memulai dengan i'rabul Quran, yakni menertibkan dan menguasai bacaan, kemudian setelah itu sibukkan dirimu dengan hafalan Al-Quran. تنشغل بالحفظ بعده. وما المراد بالإعراب؟ Wa mal muradu bil i'rab? Apakah yang dimaksud dengan i'rab itu? قالوا إن المراد بالإعراب أمران أمر واجب وأمر مندوب. Para ulama mengatakan sesungguhnya yang dimaksud dengan i'rab itu mencakup dua perkara. Yang pertama adalah perkara yang wajib dan yang kedua adalah perkara yang dianjurkan. فأما الأمر الواجب فهو الذي يعبر عنه الفقهاء بأنه لحن جلي. Adapun perkara yang wajib adalah apa yang diungkapkan oleh para fuqaha sebagai lahnun jali, yaitu kesalahan yang jelas. والواجب أمران. الأمر الأول هو إخراج مخارج الحروف كما يخرجها العرب. Dan yang wajib itu terbagi menjadi dua perkara. Yang pertama adalah ikhraju makharij al-huruf, yakni mengeluarkan makhraj huruf kama yukhrijuha al-arab, sebagaimana orang-orang Arab mengeluarkannya. كما يخرجها العرب فتنطق العين عينا لا همزا ألفا. بعض الناس ينطق العين آ. Maka huruf ain diucapkan sebagai ain bukan hamzah atau alif. Karena sebagian orang mengucapkan ain ternyata menjadi
A. وتنطق الغين غينا والجيم جيما. Dan huruf ghain diucapkan sebagai ghain, jim sebagai jim. وتنطق الثاء ثاء والزاي زايا. Kemudian tha diucapkan sebagai tha dan zai diucapkan sebagai zai. هكذا مع الاستطالة العرضية وهكذا في اللسان وغيره. Dan seterusnya disertai dengan istitalah. تنطق الحروف نطقا صحيحا. هذا الأمر الأول واجب. Maka huruf-huruf tersebut diucapkan dengan pengucapan yang benar. Dan inilah perkara pertama yang diwajibkan. الأمر الثاني نطق الحركات نطقا صحيحا، سواء الحركات كانت حركات صرفية في داخل الكلمة أو كانت الحركات حركات إعرابية فيما أعرب من الكلم. Perkara kedua adalah mengucapkan harokat dengan pengucapan yang benar. Baik harokat tersebut berupa harokat tasrifiyah di dalam sebuah jumlah, di dalam sebuah kalimah atau dalam sebuah kata dalam bahasa Indonesia, maupun harokat i'rabiyah pada kata yang memiliki i'rab atau pada kata yang di i'rab. فالمنصوب ينصب والمخفوض يجر والمرفوع يرفع. Maka huruf yang mansub dibaca mansub atau nasab, yang makhfud dibaca khafd atau jar, dan yang marfu dibaca rafa. وهذا معنى قولنا إعراب القرآن أي نطقه نطقا صحيحا وليس المراد. Dan inilah makna perkataan kita i'rabul Quran, yaitu mengucapkannya dengan pengucapan yang benar. بقولنا إعراب القرآن معرفة المبتدأ من الخبر ولا الفاعل من المفعول. Dan bukanlah yang dimaksud dengan perkataan kita i'rabul Quran adalah mengetahui mubtada dari khobar atau mengetahui fi'il dari maf'ul. Bukan seperti itu. فإن هذا مصطلحا حادثا بعد المعنى الأول لإعراب. الإعراب الأول Karena ini adalah istilah yang muncul kemudian setelah makna pertama dari i'rab yang tadi saya sampaikan. أن ينطق بلغة عربية، هذا معنى الإعراب، أنه ينطق بلغة عربية في الحروف وفي الحركات، لأن الحركات هي في حقائقها حروف ولكنها أصغر حجما. I'rab pada awalnya adalah diucapkan dengan bahasa Arab. Inilah makna i'rab yang pertama, yaitu diucapkan dengan bahasa Arab pada huruf-hurufnya dan pada harokatnya, karena harokat itu pada hakikatnya adalah sebuah huruf. Mereka adalah huruf-huruf tetapi ukurannya lebih kecil. Mungkin kalau dalam bahasa kita harokat itu sebagaimana huruf vokal, seperti itu. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقوم على المنبر ويقول أيها المسلمون أعربوا القرآن أعربوا القرآن أعربوا القرآن. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau biasa berdiri di atas mimbar kemudian berkata, wahai kaum muslimin, i'rabkanlah Al-Qur'an, i'rabkanlah Al-Qur'an, i'rabkanlah Al-Qur'an. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أعربوا القرآن. السبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وكان يقرئه على أصحابه وكان أصحابه فصحاء أصحاب بيان. Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata i'rabkanlah Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepadanya Al-Quran dan beliau membacakannya kepada para sahabatnya. Sedangkan para sahabatnya adalah orang-orang yang fasih. Mereka memiliki kemampuan bagaimana menjelaskan dengan cara yang baik. وإنما بعد النبي صلى الله عليه وسلم دخل الأعاجم على المدينة فبدأت اللكنة في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنه وهكذا ومعروف قصة. Hanya saja setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka orang-orang Aajim, orang-orang ajam mulai masuk ke Madinah, sehingga muncul kekeliruan lisan atau lahan pada masa Abu Bakar, pada masa Umar radhiyallahu taala anhuma, dan seterusnya. إذا من أول ما يعنى به في القرآن معرفة إعرابه. Maka hal pertama yang harus diperhatikan dalam Al-Quran adalah mengetahui i'rabnya. الأمر الثاني ينقل بعد ذلك لحفظ هذا القرآن العظيم.
Perkara yang kedua, setelah itu seseorang bisa beralih kepada hafalan Al-Quran yang agung tersebut. وأولى ما يحفظ هو ما هو شرط في الصلاة وهو الفاتحة وذلك يبدأ دائما بالفاتحة. Dan yang paling utama untuk dihafalkan adalah apa yang menjadi syarat sah dalam salat, yakni suratul Fatihah. Maka selalu hafalan itu dimulai dengan Al-Fatihah. ثم أولى ما يحفظ بعد الفاتحة المفصل قصاره وأواسطه وطواله. Lalu yang paling utama dihafalkan setelah Al-Fatihah adalah Al-Mufassal, bagian pendeknya, bagian pertengahannya, dan bagian panjangnya. ولماذا ابتدأنا بالمفصل؟ لأن المفصل هو الذي يقرأ في الصلاة، هو الذي يقرأ. Dan mengapa kita memulai dengan Al-Mufassal? Karena Al-Mufassal adalah bagian yang sering dibaca di dalam salat. Ya. Dialah yang paling sering dibaca di dalam salat. ولذلك يقولون يعني جاء عن في الترمذي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل للأمصار يأمر أمراء الأمصار، إذ كان الأمراء في ذلك الزمان هم الذين يصلون بالناس، يأمرهم أن يقرأوا في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر وفي العصر وفي العشاء بأواسطه، وفي المغرب بقصاره. Oleh karena itu, mereka mengatakan di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau biasa mengirimkan surat ke berbagai wilayah atau amsar, lalu memerintahkan para gubernur wilayah tersebut, karena dahulu para gubernur itu adalah orang-orang yang ditunjuk untuk memimpin sholat bagi seluruh manusia, agar mereka kemudian membaca surah-surah Al-Mufassal yang panjang pada sholat subuh, surah-surah yang sedang pada sholat duhur, asar, dan isya, kemudian surah-surah yang pendek pada sholat maghrib. ولذلك أكد أهل العلم على المفصل بالخصوص في حفظه لأنه هو الذي يقرأ في الصلاة. Syekh mengatakan, oleh karena itu para ulama menekankan Al-Mufassal wabil khusus, secara khusus dalam hafalannya, karena ia adalah yang sering dibaca di dalam salat. إذن قدم المفصل لأنه هو الذي يقرأ. Maka Al-Mufassal didahulukan karena dialah yang sering dibaca. فسواء كان هو الإمام فيكون حافظا لما يقرأ أو كان مأموما إذ ربما يخطئ الإمام فيجوز للمأموم أن يفتح عليه، لأن الفتح على الإمام جائز إلا في الفاتحة فإنه واجب، نص عليه في المنتهى وغيره. Maka baik ketika seseorang menjadi imam sehingga ia menjadi hafal terhadap apa yang dibacanya, ataupun ketika ia sebagai makmum, karena terkadang imam berbuat salah, maka dibolehkan bagi makmum untuk membukakan atau mengingatkan bacaan atasnya, karena mengingatkan bacaan atas imam hukumnya boleh, kecuali pada suratul Fatihah, maka ia adalah wajib, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Muntaha dan kitab-kitab lain. فالمقصود أن هنا للغرض من كثرة قراءتها قدم حفظ المفصل على غيره. Maka maksudnya adalah di sini demi tujuan banyaknya bacaannya, hafalan Al-Mufassal didahulukan atas surah-surah yang lain. وأما من عني بالفقه فقد ذكر بعض الأصوليين رحمهم الله تعالى أن المرأة يلزمه أن يعنى بآيات الأحكام. Adapun orang yang memberi perhatian pada ilmu fikih, orang yang punya perhatian terhadap ilmu fikih, maka sebagian usuliyin, yaitu ulama-ulama usul rahimahumallahu ta'ala, mereka telah menyebutkan bahwa seseorang wajib untuk memperhatikan ayat-ayat hukum. فيقولون يجب عليه أن يكون حافظا لآيات الأحكام. Sehingga mereka kemudian berkata, wajib baginya untuk menjadi seseorang yang hafal ayat-ayat hukum. واختلف كم عد آي الأحكام فقيل 400 وقيل 500 وقيل 600 وقيل غير ذلك. Tetapi diperselisihkan berapa sih jumlah ayat hukum yang harus dihafal, maka atau diperselisihkan berapa sih jumlah ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, maka ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan 500, 600, dan ada pula yang mengatakan selain dari ketiganya. وقال الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله في المسودة هذا غير صحيح. Tetapi Syekh Taqiyuddin alaihi rahmah berkata di dalam kitabnya, ya,
al-musawwadah, tetapi pernyataan ini tidaklah benar. بل إن المرء لا يمكن أن يكون فقيها ولا مجتهدا إلا أن يحفظ القرآن كله من أوله إلى آخره وإلا فليس بفقيه. Bahkan seseorang tidak mungkin menjadi seorang faqih dan tidak pula seorang mujtahid kecuali jika ia menghafal Al-Quran seluruhnya, fi awwalihi ila akhirih, dari awal sampai akhir. Fa illa atau wa illa falaisa bifaqih. Seandainya dia tidak menghafalnya, maka ia bukanlah seorang faqih. لا يمكن أن يكون فقيها كذلك. وسمع Karena tidak mungkin menjadi seorang faqih selain dengan cara itu. معنا في عصرنا أن كثيرا من الناس يتصدر فإذا قام في الصلاة ما أحسن القراءة. Dan kita mendengar di zaman ini bahwa banyak orang yang menonjolkan diri, lalu apabila ia berdiri dalam sholat, ia tidak membaguskan bacaannya. فكيف يكون فقيها؟ Maka bagaimana ia bisa menjadi seorang faqih? إذن المقصود أن المرء يجب عليه التدرج في العلم، والفقهاء يقول لا يجوز الاجتهاد إلا بحفظ آيات الأحكام أو القرآن كله كما قال الشيخ تقي الدين. Maka maksudnya adalah seseorang wajib untuk bertahap. Dia memiliki tangga-tangga di dalam menuntut ilmu. Dan para ulama fikih mengatakan tidak boleh beristihad kecuali dengan menghafal ayat-ayat hukum atau ayat dalam Al-Quran seluruhnya, sebagaimana telah dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitabnya Al-Musawwadah. يجب أن يحفظ القرآن كل هذا اختيار الشيخ تقي الدين ونقل فيه نصوص في المسودة. Ia wajib menghafal Al-Quran seluruhnya, dan ini adalah yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, dan beliau menukilkan nas-nas tentangnya dalam kitabnya tersebut. فالمقصود من هذا أن من عني بالفقه فيلزمه التدرج فيه بمعرفة آيات الأحكام معرفة وحفظا. هذه مسألة. Maka yang terakhir, maksud dari hal ini adalah barang siapa yang memerhatikan ilmu fikih, maka seyogyanya ia harus bertahap di dalamnya dengan mengenal ayat-ayat hukum secara pengetahuan dan hafalan. Dan inilah adalah pembahasan kita kali ini.